Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali mengingat bahwa sejatinya rasa syukur seorang manusia yang paling tinggi adalah dia mampu mensyukuri atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu menyejukkan hatinya ataupun itu merisaukan hatinya, semuanya disyukuri. Karena kita ketahui bersama di balik satu ujian, di balik satu cobaan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh terbaik bagi kita baik dalam urusan dunia, baiknya urusan dunia tentang pangkat, urusan dunia tentang angka, urusan dunia tentang keluarga, urusan dunia tentang niaga, urusan dunia tentang sosialisme. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sebagai contoh terbaik bagi kita. Nah, jadi amankan oleh para ketua untuk kita sharingkan malam ini adalah satu statement yang sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Dengan satu kalimat, maaf Tuhan, aku terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kalau kita ingin mengangkat tentang statement ini, mungkin kita bisa mengawali dengan satu hal atau satu ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kira kalimat ini sangat sepadan dengan statement, maaf Tuhan, aku terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, kalau kita melihat dari arti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Berarti semestinya urusan dunia tidak akan menyibukkan kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita melihat ayat ini, ternyata yang lebih dahulu dikatakan atau ternyata yang lebih dahulu diamalkan, Iyyaka na'budu, menyembah dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru setelah kita menyembah kepada Allah, baru meminta apa yang kita butuhkan. Jangan justru sebaliknya. Nanti kita menyembah ketika meminta sesuatu kepada Allah. Nanti kita menyembah ketika menginginkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti menyembah kepada Allah ketika meminta jodoh, misalnya. Nanti menyembah kepada Allah ketika meminta harta. Nanti menyembah kepada Allah ketika meminta tahta. Padahal kalau kita ingin melihat lebih jauh, ternyata ketika Iyyaka na'budu kita baik, maka sesungguhnya apa yang kita butuhkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat warga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 14 bahwa yang menjadi landasan utama manusia keliru dengan urusan dunia adalah kecintaan mereka kepada pasangannya, kecintaan mereka kepada anak-anaknya, kecintaan mereka kepada hartanya, kecintaan mereka kepada pangkat jabatannya, baik itu emas, perak, binatang ternaknya, ladang sawahnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin kembali kepada diri ini, terkadang ketika urusan dunia, kita ambil contoh terhadap pribadi diri kita sendiri. Misalnya diri kita yang kita jadikan contoh, ada orang yang menjanji kita, ada orang yang memberikan iming-iming kepada kita. Kalau misalnya
saya jadikan contoh. Misalnya saya anggap Pak Kunu ini adalah orang yang kaya, kemudian beliau itu mengatakan, siapa yang menemui saya jam 6 besok pagi, maka akan saya berikan hadiah motor. Saya kira orang yang tidak pernah bangun pagi sekalipun ketika ada janji seperti itu akan termotivasi, bahkan menjadi nanti intronele. Kenapa? Karena ada janji dunia, ada kecintaan dengan hadiah yang diberikan. Padahal sesungguhnya kalau kita kembali ke urusan akhirat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan karena surganya, jangan karena takut nerakanya, tapi menyembah kepada Allah karena cintanya yang kita harapkan. Menyembah kepada Allah karena ridhonya yang kita harapkan. Kalau cintanya Allah yang kita harapkan, itu sesuatu yang sangat mahal. Kalau surganya Allah itu adalah makhluk Allah juga, sama seperti kita. Tapi kalau cinta Allah yang kita utamakan, maka kita tidak akan mengatakan maaf karena masih memiliki urusan. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa hari ini ketika orang beragama, landasan utamanya haruslah betul-betul atas dasar cinta kepada Allah dan cinta kepada pribadinya. Karena tidak jarang hari ini ada manusia yang kembali kepada Allah, atau ada manusia yang mendekatkan diri kepada Allah karena lantaran urusan yang ini tadi. Apakah itu karena kesibukan istri-istrinya atau pasangan hidupnya, kecintaan kepada anak-anaknya, kecintaan kepada tahtanya, kecintaan kepada hartanya. Bahkan ada sebagian manusia beribadah kepada Allah hanya karena alasan salah satu di antara kesemuanya ini. Maka semestinya kita balik. Nah, dalam kehidupan bagaimana cara kita untuk menghadapi problematika hidup yang seperti ini, yang kadang-kala ketika urusan dunia seakan-akan waktu dalam 24 jam kita tidak cukup untuk mengurusi urusan dunia kita. Kadang-kala kita merasa terlalu sedikit waktu yang tersedia untuk mencari kehidupan dunia sehingga kita lupa akan kehidupan akhirat. Sehingga kadang-kadang kita mengatakan, ya Allah maafkanlah diriku yang bangun jam 7 pagi karena sibuk begadang mengurusi pekerjaanku. Ya Allah maafkanlah diriku terlambat melaksanakan sholat zuhur karena tertidur karena capek bekerja di pagi hari. Ya Allah maafkanlah diriku terlambat melaksanakan sholat maghrib karena pekerjaanku selesai setelah orang selesai melaksanakan sholat. Ya Allah maafkanlah diriku terlambat saya laksanakan sholat isya karena setelah sholat maghrib saya gunakan untuk tidur dan bercengkerama setelah bangun bercanda tawa bersama keluarga. Bukankah adalah hal-hal yang biasa kita lakukan? Kenapa justru kita tidak banyak? Ini termasuk diri saya pribadi, termasuk kita semua. Coba kita balik statement ini. Wahai pekerjaanku, maafkanlah diriku kalau aku meninggalkanmu karena aku masih punya urusan dengan Tuhanku. Wahai istriku, maafkanlah diriku kalau harus meninggalkanmu karena aku harus mempercepat mencari rezeki sehingga ada waktu yang tersisa dan bisa saya siapkan untuk bercengkrama dengan Tuhanku. Wahai hartaku, wahai pekerjaanku, wahai jabatanku, saya mohon maaf karena Tuhan lebih penting bagiku. Yang justru sebaliknya. Saya kira itu adalah hal yang sederhana tetapi sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pribadi kita masing-masing. Nah, saya punya satu konsep untuk menjalani hidup yang bisa mengatur. Mari kita mencoba untuk menjalani jiwa sosial kita yang tidak terlalu takut. Kalau bahasa religiusnya, kalau kita berbicara ibadah, janganlah kita mengukur antara haram, halal,
prinsip orang lain, mengukur antara jalur keyakinan ibadah kita dengan ibadah orang lain, tapi coba kita mempertemukan perbedaannya dan coba kita santai menghadapi hidup ini. Jadikanlah ketika kita melaksanakan satu pekerjaan adalah sebuah ibadah, dan jadikanlah ketika kita melaksanakan satu ibadah itu lebih khusyuk ketika kita daripada kita melakukan pekerjaan. Karena terbiasa dengan kehidupan sosial yang tidak kaku, terbiasa dengan kehidupan sosial yang tidak cenderung keras, yang tidak cenderung radikal dan seterusnya. Tapi coba kita menjalankan kehidupan agama yang harmonis, kehidupan agama yang sosial yang mungkin lebih banyak tersenyum dan seterusnya. Karena kalau kita ingin melihat dalam buku Hayatus Sahabat, Rasul itu ternyata juga pandai berguru dengan sahabat-sahabatnya. Rasul itu ternyata juga pandai bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Cuma bercanda Rasulullah itu tidak lepas dari etika beragama. Tidak sama seperti kita sebagian. Mohon maaf, tak biasa ki bunga, iro-iro bunga anggota, tak iro-iro hadir. Saya ulangi, bercanda kita terkadang menceritakan teman kita yang tidak hadir di hadapan kita. Kok boleh masih ngelatih cerita, kok budak-budak Malaysia, kenapa kok yang ada cerita? Ya. Maka kesedih lagi. Rasulullah SAW itu seperti kalau ingin bercanda dengan sahabatnya, dengan sahabat yang hadir di depannya. Dan begitu pun sahabat Nabi yang bercanda ketika bercanda dengan Nabi ketika Nabi hadir di hadapannya. Misalnya saya ambil satu contoh kisah sahabat yang bernama Nu'aim, mungkin sering mendengarkan ini. Nama Nu'aim salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau itu pernah satu ketika Nabi menerima tamu dari luar, dan tamu yang diterima oleh Rasulullah adalah orang yang kaya sehingga kendaraannya itu sangat luar biasa. Kendaraannya adalah unta yang gemuk. Nah, ketika Nabi menerima tamu di luar rumah Rasulullah, ada sahabat Hamzah, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abi Waqqas. Keempat sahabat ini ada di depan rumah Rasulullah SAW. Kemudian Nu'aim itu datang dan tidak sengaja sambil bercanda Hamzah mengatakan kepada Nu'aim, sungguh luar biasa kendaraan yang dipakai oleh tamu Rasulullah SAW. Apakah engkau berani? Apakah engkau mau memakan daging unta seperti ini? Kata Nu'aim. Kata Hamzah, memang engkau berani memotong daging unta yang sebesar ini? Ternyata tanpa pikir panjang, Nu'aim ini menyembelih unta tamu dari Rasulullah SAW. Ternyata setelah itu, setelah menyembelih unta ini, Nu'aim pun berlari bersembunyi. Ketika Rasulullah SAW tamunya sudah ingin kembali karena ingin belajar agama kepada Rasulullah, ini tahu tentang Islam, tapi mendapati unta yang sudah disembelih oleh Nu'aim. Akhirnya Rasulullah SAW mengganti unta itu. Kemudian setelah Nu'aim didapatkan oleh Rasulullah, Nu'aim mengatakan, saya hanya melakukan apa yang dibicarakan oleh sahabat yang ada di dekatnya. Sahabat di dekat Nabi itu ada Umar, ada Hamzah, ada Ali dan Abi Waqqas. Pernah juga satu ketika ada penjual madu yang sudah berkeliling tapi tidak mendapatkan hasil, tidak ada yang laku, sehingga Nu'aim itu mendapatkan penjual ini. Kemudian dia mengatakan, saya ingin membeli madumu dan ingin saya hadiahkan kepada Rasulullah, silahkan engkau antar. Dan ketika penjual madu ini sangat gembira mengantarkan kepada Rasulullah SAW, dan itu sambil mengatakan, jangan lupa meminta nanti bayarannya kepada Rasulullah. Jadi artinya Nu'aim itu pun bisa bercanda, sahabat itu bisa bercanda kepada Rasulullah SAW.
sekali ketika dihibur olehnya. Nah, coba kita hari ini mampu tidak kita bercanda dengan teman-teman kita yang hadir di tengah-tengah kita. Ini seperti yang saya katakan tadi, bercanda dengan teman yang tidak ada di antara kita. Kalau bahasa agamanya menceritakan sambil tertawa, tapi yang diceritakan itu tidak ada di hadapan kita, namanya apa? Ghibah. Kalau yang kita ceritakan tidak benar, namanya fitnah. Yang sering melakukan itu adalah yang sering menceritakan kejelekan teman-teman yang tidak hadir di tengah-tengah kita adalah ghibah. Dan yang sering melakukannya siapa? Artinya apa? Kita seakan-akan dalam hidup ini mengedepankan ego kita sehingga kita mengatakan, oh saya tidak sempat ikut ini karena ada kesibukan ini. Kalau memang dikatakan itu adalah sesuatu hal yang sama-sama penting, mungkin bisa tidak kesampingkan. Tapi kalau kita kedepankan yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal-hal seperti itu akan mudah kita lakukan. Hal-hal yang berbau tentang ilmu itu akan mudah kita lakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya sebuah ibadah yang kita lakukan dengan ilmu itu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan sebuah ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu. Meskipun itu hanya sedikit. Pernah ada satu kisah, ada seorang sahabat yang datang ingin bertaubat, ingin beribadah, ingin senantiasa melaksanakan sholat, senantiasa melaksanakan zikir dan seterusnya. Ketika beliau itu sudah ada di tempat di dalam masjid, ketika ingin beribadah, ketika ingin sholat, ketika ingin melaksanakan satu kebaikan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak sengaja ada seekor tikus yang lewat di depan. Dan ternyata ketika tikus lewat, dia tidak sengaja membunuhnya. Dan setelah membunuhnya, baru dia sadari bahwa ternyata tujuan saya datang ke sini untuk beribadah, tujuan saya datang ke sini untuk menyembah kepada Allah, tujuan saya datang ke sini hanya untuk sekutu agar bisa dekat dengan Allah. Kenapa justru saya membunuh makhluk lain yang diciptakan oleh Allah? Akhirnya apa? Dia mengambil bangkai tikus itu, kemudian dikalungkan di lehernya, karena dia bernasar, saya tidak akan melaksanakan lagi sholat ketika bangkai tikus ini saya tidak ikutkan dalam melaksanakan sholat. Dan menurut cerita, menurut kisahnya yang saya baca itu, sampai 40 tahun lamanya datanglah orang yang berilmu kepadanya dan menanyakan, kenapa ada bangkai tikus yang kau kalungkan di lehermu? Dia ceritakan peristiwanya. Maka sahabat yang datang kepadanya menerangkan, itu bukanlah satu perbuatan yang menandakan bahwa engkau cinta kepada makhluk Allah, tapi sesungguhnya itu adalah perbuatan yang justru menghilangkan semua ibadah yang pernah engkau lakukan. Jangankan yang sunnah, sholatmu saja itu tidak sah karena ada najis yang menempel di tubuhmu, ada najis yang menempel di pakaianmu. Karena pakaian itu adalah salah satu yang menyebabkan pakaianmu bernajis, dan itu menjadi sebab bahwa salatmu menjadi tidak sah. Ternyata setelah ditelusuri, dia melakukan hal itu karena terlalu mengedepankan satu pemikiran bahwa tidak boleh menyakiti makhluk ciptaan Allah yang lain, tanpa dia ketahui bahwa ternyata yang dia lakukan itu justru melanggar syariat. Dia tidak sadari bahwa ternyata itu bisa membatalkan sholatnya. Dia tidak sadari bahwa itu ternyata tidak bisa membuatnya menjadi orang yang suci. Kenapa bisa seperti itu terjadi? Itu karena dia beribadah tanpa dilandasi yang namanya ilmu. Makanya ada satu pepatah untuk mengatakan bahwa berilmu minal mahdi tidaklah dituntutlah ilmu dari ayunan sampai ke lebar. Nah, ketika kita sudah sampai sejauh ini, kita sudah membina satu wadah ini, sudah bertahun kita lakukan, sudah bertahun beberapa tahun berjalan, masihkah kita yang terkena statement ini, maaf Tuhan, aku terlalu sibuk mengurusi duniaku. Padahal kalau
kalau kita ini pikirkan dunia kita, urusan kita, ada tidak yang jauh lebih besar urusannya ketimbang urusan Rasulullah? Ada tidak yang lebih besar urusannya ketimbang urusan sahabat Rasulullah SAW? Kita urusan apa? Mungkin urusan kita hanya yang pemuda urusannya sibuk mencari jodoh, itulah yang menyebabkan ibadahnya berantakan. Yang sudah punya keluarga sibuk mencari nafkah, itulah yang membuat ibadahnya berantakan. Yang sudah berpola, yang sudah punya anak, sibuk mencari kebutuhan anaknya, sibuk untuk mencari pangkat, sibuk untuk mencari harta dan seterusnya. Padahal sesungguhnya kembali iyyaka na'budu, perbaikilah penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iyyaka nasta'in, apa yang kita mintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya pernah dengar satu statement bahwa ketika kalimat atau ketika iyyaka na'budu, ketika penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul kita laksanakan dengan dasar iman dan takwa, maka Allah akan memenuhi meskipun tanpa kita minta. Allah akan memenuhi kebutuhan kita meskipun kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam ayat ini dikatakan siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan dalam satu diskusi kata oleh orang yang artinya, saya berada di antara anggapan hamba-hamba, prasangka hamba-hamba. Jadi sesungguhnya harus kita bangun itu adalah pribadi kita. Yang harus kita bangun itu adalah diri kita ini, self kita ini. Kalau dalam urusan dalam dunia ekonomi, ada satu statement yang mengatakan persiapkanlah dirimu untuk membantu rezeki orang lain, maka Allah akan mempersiapkan orang lain yang menjadi jalan-jalan rezeki. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, misalnya hari ini ada yang berdagang, ketika orang berdagang itu tidak akan mampu meningkat penghasilannya ketika tidak ada pembeli. Berarti pedagang itu rezekinya didatangkan dari orang lain. Hari ini musim padi misalnya, seorang petani itu hasil panennya meskipun seberapa banyak ketika tidak ada pedagang yang membeli, makanya tidak memiliki materi untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Kalau dalam bahasanya simbiosis mutualisme itulah yang harus kita jaga dirimu sebermanfaat mungkin bagi sesama manusia, maka Tuhan akan memberikan rezeki dan memanfaatkan kepadamu melalui manusia. Sahabat sekalian para betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi adalah jagalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seandainya kata maaf itu berlaku, maka mungkin semua manusia itu akan sibuk mengurusi semua urusan dunia. Tapi ketika kita balik, kita meminta maaf kepada anak kita meminta maaf kepada istri kita meminta maaf kepada pekerjaan kita meminta maaf kepada semua yang mengganggu kita untuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta maaf bukan berarti meninggalkan, meminta maaf bukan berarti memarah, meminta maaf bukan berarti mengacungkan. Tapi meminta maaf dalam seperti itu artinya kita mampu mengatur waktu. Karena sesungguhnya kalau kita ingin menganalisa itu ya semuanya waktu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja. Saja kita melaksanakan sholat yang kita lakukan itu sebentar saja. Sholat subuh kita lakukan hanya 2 rakaat dan hanya sebentar saja. Dibanding ketika misalnya kita nonton YouTube, atau dibanding kita misalnya menggunakan HP, atau dibanding misalnya kita chatting dan seterusnya, atau yang paling sederhana saja. Kalau kita bandingkan antara Al-Quran dengan smartphone, mana coba yang paling lama kita pegang, Al-Quran atau smartphone? Tapi kalau smartphone, insya Allah semuanya ada aplikasi taklimnya, aplikasi Al-Qurannya.
Insya Allah semua ketua saya yakin semua ada aplikasi Al-Quran di Androidnya. Yang jadi persoalan semua tidak pernah dibuka. Artinya apa? Sesungguhnya hari ini bukan lagi pengukurannya bahwa merasa kali seminggu dengan hukum Al-Quran. Bukan hanya seperti itu. Tapi mestinya yang lebih besar dari itu adalah merasa kali si tahunnya dia berada dikasih Al-Quran atau si udah dikurangi setelah aplikasi dia kan kutimpang. Itu semestinya menjadi pertanyaan buat kita hari ini. Jadi waktu itu bukan lagi menjadi alasan untuk kesibukan kita dalam urusan dunia. Kenapa? Allah sangat mengerti dengan kita. Allah sangat memahami kita semua. Allah sangat mengetahui apa yang kita butuhkan. Di hari ini pekerjaan yang semakin ini dipersempit, pekerjaan yang semakin dipermudah, Allah pun menyediakan ibadah yang bisa semakin dipermudah. Dulu orang baru bisa mendengarkan dakwah ketika datang di masjid. Lambat laun ketika kesibukan manusia semakin bertambah, Allah menghadirkan manusia yang mampu menemukan televisi. Sekarang setelah kesibukan yang sangat luar biasa, kita di era globalisasi, Allah juga menghadirkan manusia yang mampu menemukan yang namanya smartphone. Yang isinya bisa kita isi pengetahuan agama dan kita bisa belajar di dalamnya. Tapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa ketika ada hal yang tidak kita yakini kebenarannya atau masih menjadi tanda tanya besar, maka janganlah kesimpulan. Maka janganlah mengambil satu statement yang mengatakan iya, maka masuk nih, iya maka masuk nih. Tapi ambillah referensi setidaknya orang yang memang pantas jadikan sebagai sebuah referensi. Misalnya para ulama, para tabi'in, para sahabat Nabi atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Lebihnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kurangnya datang dari pribadi saya sendiri. Bila dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.